Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya. Tapi sebelum itu mohon izin, ini suaranya jelas apa tidak ya Ustadz ya? Jelas ya, Ustaz. Jelas. Baik, eh, Alhamdulillah yang saya hormati para Ustadz dan Ustazah, yang saya hormati juga eh, kakak-kakak saya, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, semuanya dimanapun antum berada. Sebagai pembuka mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para ustadz, para ustazah, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Semoga semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan kita adalah untuk sama-sama belajar. Ana juga belajar karena sebenarnya ana bukan yang terbaik dari para hadirin di sini. Ada para ustadz, ada para ustazah, dan ada ustadz saya, salah satunya Ustadz Bahrain, Masya Allah, Tabarakallah. Ahlan wa sahlan Ustadz, Masya Allah. Baik, namun karena pada kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan atau untuk sama-sama mengkaji, sama-sama belajar materi fikih puasa. Yang mana alhamdulillah dari kabar yang saya dapatkan, kajian online ini sudah diselenggarakan sebelumnya juga, dan ini masuk pada pertemuan kedua, dan insya Allah berikutnya ada pertemuan ketiga, dan insya Allah mari kita sama-sama belajar. Nanti apabila ada yang keliru mohon diluruskan, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru itu datang dari anak pribadi. Baik, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada hari ini setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka tanpa terasa kita sebentar lagi insyaallah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan memasuki suatu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini itu bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Mungkin banyak yang kita dengar ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan bulan ini. Dan di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian suatu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini rekan-rekan semuanya
Baik, pada bulan ini setidaknya kita sebagai manusia, terutama umat Islam, itu dalam satu kali dalam setahun Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan emas. Kesempatan yang tidak datang dua kali. Banyak yang berharap supaya bisa masuk pada bulan ini, bertemu pada bulan ini. Namun tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Maka kita yang mudah-mudahan nanti dapat bertemu dengan bulan mulia ini bisa memaksimalkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka mengawali pertemuan kali ini, mengawali pembahasan kita pada malam hari ini, setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan sebelum Ramadan itu bertemu dengan kita. Yang pertama adalah bekal iman. Jadi rekan-rekan semuanya, para ustadz dan para ustazah, teman-teman semuanya, kenapa iman? Karena yang pertama, iman adalah dasar. Iman yang menjadi pondasi dari setiap amal-amal soleh yang kita lakukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan dasar keimanan, lalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban. Ihtisaban artinya secara bahasa itu artinya menghitung-hitung. Jadi ibarat seorang pedagang, dia menghitung setiap transaksi yang dia lakukan, berapa untungnya, berapa ruginya. Maka begitu juga orang yang berpuasa, maka dia berhitung berapa pahala yang dia dapatkan. Jangan sampai dia rugi, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu kebaikan yang sangat-sangat banyak pada bulan tersebut. Lalu apa ujung hadis tersebut? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dasar iman itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita semua, harus kita siapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan alasan kedua, kenapa iman itu penting? Karena iman itu menjadi penggerak. Kenapa kita mampu melakukan ibadah puasa? Kenapa kita mampu melaksanakan ibadah tarawih? Kenapa kita mampu melaksanakan amal-amal kebaikan selama bulan Ramadan? Tentu yang pertama karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian iman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan, menyeru kepada panggilan iman sebelum memerintahkan atau melarang dari sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Maka iman itu menjadi penggerak, menjadi mesin bagi kita untuk melaksanakan seluruh amal ibadah dan menjauhi larangan-larangan selama bulan Ramadan ini. Dan alasan yang ketiga, kenapa iman itu penting? Karena dengan iman kita akan selalu istiqamah. Karena kita akan selalu kuat dan tegar dalam menjalankan seluruh kondisi dalam bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara atau urusan orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi mengatakan orang-orang yang beriman, inna amrahu kullahu khair. Setiap urusan dia itu baik. In asabathu sarra'u syakar. Apabila dia ditimpa atau Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, hal-hal yang menyenangkan bagi dia, kelapangan dan seterusnya, maka dia bersyukur. Dan sebaliknya, in asabathu dharra sabar.
apabila dia ditimpa oleh suatu keburukan, maka dia bersabar, dan itu baik baginya. Maka bekal iman, teman-teman semuanya, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bekal yang sangat-sangat penting yang harus kita siapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Lalu bekal yang kedua yang harus kita siapkan adalah bekal ilmu. Di antara ilmu yang harus kita siapkan adalah ilmu mengenai Ramadan dan ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang berkaitan langsung dengan bulan tersebut. Oleh karena itu, insya Allah pada malam hari ini, karena diamanahkan untuk membahas tentang puasa, mari kita sama-sama belajar, sama-sama kembali memurajaah apa yang sudah kita pelajari tentang fikih puasa, fiqhus siyam. Baik. Insya Allah, sebagai awal atau permulaan, kita akan mulai dulu dari pengertian puasa itu sendiri. Secara bahasa, as-siyam itu bermakna al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Atau mudahnya, dimulai dari waktu subuh, masuknya waktu salat subuh, dan diakhiri sampai dengan waktu maghrib. Dan para ulama menyebutkan fajar yang dimaksud di dalam pengertian ini adalah fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Yang lebih awal muncul adalah fajar kadzib. Dinamakan kadzib karena dia sebenarnya seakan-akan menunjukkan waktu pagi. Sudah masuk, padahal setelahnya ada waktu gelap. Makanya disebut dengan fajar kadzib, karena dia bersembunyi. Lalu datang setelahnya fajar shadiq. Dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ini harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk membedakan dari amal-amal lainnya. Karena ada yang tidak makan, tidak minum, misalnya demi kesehatan, untuk diet misalnya, atau untuk operasi, persiapan operasi misalnya, atau hal-hal lainnya. Itu yang pertama. Jadi pengertian puasa ini adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hukumnya? Nah, puasa itu terutama puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nanti kita akan bahas syarat-syaratnya. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu kemudian Allah melanjutkan pada ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Kemudian di lanjutan ayatnya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang melihat bulan tersebut atau mendapati bulan tersebut,
hendaklah dia berpuasa. Lalu apa keutamaan dari puasa Ramadan? Banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang kita bacakan di awal tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibal kabair. Dan Ramadan di antara Ramadan berikutnya itu adalah penggugur dosa dengan catatan dijauhi dosa-dosa besar. Lalu kemudian apa hikmah disyariatkannya puasa Ramadan? Di antaranya adalah untuk mensucikan jiwa kita, kemudian untuk mengingatkan kita bahwasanya dunia ini hanya sementara. Kemudian menumbuhkan rasa empati dalam diri kita kepada sesama manusia, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Banyak sebenarnya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam bulan ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin kita garis bawahi, yaitu tentang ancaman untuk yang enggan berpuasa. Nah, di sini saya cantumkan hadisnya dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Kemudian keduanya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu. Jadi ini Nabi SAW yang bercerita. Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, yaitu Nabi SAW bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Semoga Allah menjaga kita semua. Kemudian lanjutan hadisnya, dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Jadi seperti orang yang menggantung kambing, mulut mereka sobek dan dari robekan itu mengalir darah. Kemudian aku, itu Abu Umamah, yang mendengar cerita Nabi SAW ini bertanya, siapakah mereka itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita ancaman yang sangat besar bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur syar'i. Apalagi orang yang dengan sengaja tidak punya niat puasa Ramadan maksudnya. Maka tentu ancaman ini akan benar-benar mengenai orang tersebut. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Kemudian selanjutnya, insya Allah pada kesempatan kali ini setidaknya kita akan bahas 4 hal dan mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama itu adalah terkait dengan orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis puasa. Lalu kemudian pembatal puasa. Kemudian anjuran saat berpuasa, terkhususnya pada bulan Ramadan. Yang pertama, yang berkaitan dengan orang yang berpuasa, itu setidaknya ada syarat sah dan syarat wajib puasa. Syarat sah itu artinya apa? Yaitu apabila terpenuhi syarat-syarat ini pada satu manusia atau seseorang, lalu dia melaksanakan puasa, maka sah puasanya. Adapun syarat wajib itu adalah syarat yang apabila ada pada orang tersebut, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa saja itu?
Di sini kita himpun setidaknya ada 6. Yang pertama Islam, itu muslim. Kemudian berakal. Kemudian baligh. Kemudian suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Lalu kemudian sehat dan mukim, yaitu menetap di suatu tempat atau tidak musafir. Yang terakhir mampu berpuasa atau ahli thaqah. Nah, untuk Islam itu sendiri, dia menjadi syarat sah dan syarat wajib. Maka apabila ada orang muslim berpuasa, maka puasanya sah. Dan apabila datang bulan Ramadan kepada dia, maka dia wajib berpuasa. Begitu juga dengan berakal. Mohon maaf, berakal maksudnya tidak gila. Dan dia menjadi syarat sah dan juga syarat wajib. Yang ketiga adalah balik. Di sini balik menjadi syarat wajib, bukan syarat sah. Maksudnya, apabila seorang anak itu sudah balik, maka dia wajib berpuasa. Dan apabila ada seorang anak yang belum balik, lalu dia berpuasa, maka dia sah puasanya, meskipun belum diwajibkan kepada dia. Dan para ulama menyebutkan, terkait dengan anak kecil yang berpuasa, setidaknya dia harus menjadi anak yang mumayyiz. Yang mumayyiz itu artinya bisa membedakan yang benar dan yang salah. Setidaknya dia mengerti puasa artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melaksanakan hal-hal yang membatalkannya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan anak-anak kita sebaiknya kita latih mereka untuk berpuasa sejak awal, supaya ketika mereka dewasa nanti, balik misalnya, mereka tidak kaget terhadap perintah puasa ini. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Lalu yang keempat, itu suci dari haid dan nifas. Ini menjadi syarat sah dan syarat wajib. Maka apabila ada seorang wanita yang haid, lalu dia berpuasa, maka puasanya batal atau tidak sah. Begitu juga tidak wajib dia untuk berpuasa. Namun wajib bagi dia nanti untuk mengganti puasa tersebut yang dia tinggalkan sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan pada setelah bulan Ramadan. Lalu yang selanjutnya adalah sehat dan mukim. Tidak musafir, tidak sakit. Ini menjadi syarat wajib. Maksudnya, apabila ada orang yang sakit, memaksakan diri berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Begitu juga apabila ada orang musafir, dia memaksakan diri untuk berpuasa, meskipun safarnya itu membuat dia kesulitan, puasanya itu membuat dia kesulitan dalam safarnya, tapi dia memaksakan diri, maka puasanya sah. Ini kita berbicara tentang sah atau tidaknya. Karena berbeda antara yang mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Apakah berpuasa atau tidak berpuasa? Itu tergantung kepada keadaannya. Kemudian yang keenam adalah mampu berpuasa. Ini menjadi syarat wajib. Dan syarat ini dibagi menjadi dua. Apabila dia tidak mampu berpuasa, lalu tidak mampu juga untuk mengqadha'nya, seperti orang yang sudah tua renta misalnya, sudah berumur, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha' puasanya. Dia hanya diwajibkan untuk membayar fidyah, memberi makan fakir miskin, atau memberi makan miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan. Adapun bagi yang tidak mampu berpuasa, tapi sementara, misalnya seperti sakit, musafir, dan seterusnya, dan memungkinkan nanti untuk mengqadha puasanya, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasanya sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lalu kemudian kita masuk pada jenis-jenis puasa. Nah, di sini saya tulis beberapa saja, meskipun tidak semuanya. Di antaranya adalah ada puasa wajib,
Ada puasa haram, hukumnya maksudnya. Ada puasa sunnah, ada yang puasanya makruh. Yang wajib itu, yang pertama adalah puasa Ramadan. Seperti yang akan kita masuki beberapa saat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan tersebut. Yang kedua adalah puasa nazar, yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ada seseorang yang bernazar apabila dia lulus dalam ujian A misalnya, maka dia bernazar untuk berpuasa 1 hari misalnya. Maka puasanya ini menjadi wajib bagi dia dan harus dia tunaikan. Kemudian yang ketiga ada namanya puasa kafarat. Kafarah, yaitu puasa-puasa sebagai denda, sebagai penggugur dosa yang telah dia lakukan. Kemudian diantaranya adalah puasa yang haram. Diantaranya puasa saat Idul Fitri dan saat Idul Adha. Kemudian ada puasa 3 hari pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian ada puasa pada 30 Sya'ban atau Yaumus Syak. Dan ini saya beri tanda bintang karena tergantung keadaan seseorang. Apabila dia terbiasa untuk berpuasa pada hari-hari sebelumnya, misalnya dia biasa berpuasa puasa Daud, atau dia terbiasa untuk berpuasa pada Senin Kamis, atau dia terbiasa berpuasa sejak awal bulan Sya'ban misalnya, maka tidak mengapa apabila dia berpuasa pada hari terakhir puasa bulan Sya'ban ini atau pada hari yang diragukan ini. Akan tetapi apabila dia tidak berpuasa sama sekali sebelumnya, tiba-tiba pada hari ini dia berpuasa, maka itu dilarang oleh para ulama berdasarkan larangan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa sunnah. Nah, di sini puasa sunnah kita bagi berdasarkan kapan waktunya. Ada yang kita ulangi setiap pekan, seperti puasa Senin Kamis misalnya. Ada puasa Daud. Kemudian setiap bulan misalnya puasa 3 hari pada Ayyamul Bid misalnya. Begitu juga yang terjadi pada setiap tahun. Seperti puasa Asyura misalnya pada kemudian puasa Arafah, kemudian puasa 6 hari pada bulan Syawal, kemudian puasa-puasa lainnya yang masuk kepada kategori ini. Meskipun kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Kemudian yang makruh itu diantaranya adalah mengkhususkan hari Jumat saja atau hari Sabtu saja untuk berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan di dalam hadisnya, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Ini yang berkaitan dengan puasa hari Sabtu. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada puasa yang diwajibkan atas kalian. Atau la tasumu yaumal jum'ah illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Janganlah berpuasa pada hari Jumat kecuali engkau berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Lalu setelah itu, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang pembagian-pembagian puasa, maka kita masuk pada rukun puasa. Nah, mengenai rukun puasa ini, setidaknya para ulama menyebutkan ada 2 rukunnya. Yang pertama adalah berniat, yang kedua adalah menahan diri atau al-imsak dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Lalu berkaitan dengan niat, untuk puasa wajib itu diawali dari malamnya.
sebelum melaksanakan atau sebelum masuk waktu fajar. Kemudian adapun untuk puasa sunnah, maka diberikan keringanan berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau berniat puasa pada suatu hari ketika masuk kepada istri beliau dan menanyakan makanan, apakah tersedia makanan. Kemudian istri beliau mengatakan, hari ini tidak ada makanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku berpuasa pada hari ini. Jadi niat untuk puasa sunnah ini bisa diundur selama belum melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa atau menyelisih puasa sejak fajarnya, seperti tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak melakukan pembatal lainnya. Itu yang berkaitan dengan rukun puasa. Baik, jemaah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, para ustadz, para ustazah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang rukun puasa, maka kita akan masuk pada hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, ini beberapa hal yang saya catat, meskipun tidak semuanya tercatat di sini. Nah, pembatal puasa ini itu berlaku bagi orang yang ingat, maksudnya tidak lupa, kemudian sengaja melakukannya, kemudian mengetahui hukumnya, lalu terakhir sukarela. Sukarela itu maksudnya tidak terpaksa, tidak diancam, tidak dipaksa oleh orang lain. Maka yang pertama yang menjadi pembatal puasa itu adalah hilangnya minimal salah satu dari syarat sah puasa. Tadi sudah kita bahas syarat sah puasa di awal. Nah, ini ada Islam, ada berakal, ada suci dari haid dan nifas. Maka apabila hilang salah satu dari ini, maka puasanya batal. Contohnya orang yang murtad, semoga Allah menjaga kita semua, keluar dari Islam, maka batal puasanya. Kemudian orang yang gila, mohon maaf, yang hilang akalnya, maka secara langsung batal puasanya. Kemudian bagi wanita datang haid atau nifasnya ketika dalam kondisi berpuasa, maka batal juga puasanya. Itu yang dimaksud dengan hilangnya minimal satu dari syarat sah puasa, entah satu atau dua atau tiga dan seterusnya. Kemudian pembatal yang kedua adalah sampainya sesuatu ke dalam lambung melalui saluran yang biasa masuk lewatnya, seperti mulut ataupun hidung. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini itu sesuatu yang memiliki bentuk seperti makanan, air minum, bukan sesuatu misalnya aroma makanan. Seperti kita mencium aroma makanan lewat hidung kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Ini sering kita dengar. Apabila muntahnya dilakukan tanpa sengaja, misalnya ketika dia melihat sesuatu kemudian dia muntah tanpa dia paksakan, atau menaiki kendaraan lalu kemudian dia muntah di situ, maka tidak batal puasanya. Akan tetapi apabila dia sengaja muntah, maka batal puasanya. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa ada orang yang sengaja muntah? Dulu saya pernah membaca tentang ini. Jadi disebutkan
bahwasanya para sahabat itu mereka sangat berhati-hati dalam memasukkan sesuatu ke dalam lambung mereka. Jangankan yang haram, yang tidak diketahui apakah itu halal atau haramnya syubhat dan seterusnya, bahkan tanpa izin mereka jauhi. Jadi apabila misalnya ada makanan masuk ke dalam lambungnya, kemudian diketahui bahwasanya makanan tersebut bermasalah misalnya, atau syubhat misalnya, maka orang yang beriman atau para sahabat itu yang pernah saya baca dulu, itu sampai memuntahkannya. Jadi memaksakan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya sampai akhirnya apa? Memuntahkan makanan, karena tidak ingin makanan yang belum jelas tersebut masuk ke dalam lambung mereka. Mungkin itu salah satunya kenapa muntah dengan sengaja itu disebutkan sebagai salah satu pembatal puasa. Karena apabila kita pikir-pikir, saat ini insya Allah tidak ada yang sengaja ingin muntah, kecuali bagi dia yang mungkin tidak sengaja menelan racun misalnya, semoga Allah menjaga kita, atau hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh tubuhnya, maka dia ingin mengeluarkannya. Maka hal ini mungkin saja terjadi di zaman ini. Lalu yang keempat adalah keluarnya mani karena sentuhan atau rangsangan yang disengaja. Kemudian yang kelima itu adalah jima atau melakukan hubungan suami istri, dan ini termasuk salah satu hal yang sangat-sangat berat di dalam pembatal puasa. Dan khusus yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW memberikan hukuman bagi orang yang melakukannya, yaitu kafaratnya. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, nah para ulama menyebutkan di sini budaknya itu harus budak muslim dan juga selamat dari aib, tidak memiliki aib. Itu sebagai tagliz, pemberat bagi hukuman orang yang melakukan jima' pada nahari Ramadan, pada siang hari pada bulan Ramadan. Apabila tidak mampu, dan jelas tidak mampu karena pada saat ini tidak ada lagi perbudakan, maka dia melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Tidak boleh terputus kecuali karena uzur-uzur syar'i misalnya. Atau misalnya puasanya itu bertemu dengan hari raya besar yang dilarang kita berpuasa di situ. Maka ini tidak dihitung sebagai tidak berturut-turut. Para ulama menyebutkan apabila puasanya dimulai dari awal bulan Hijriyah, maka dihitung sebagai 2 bulan sampai akhir bulan Hijriyah berikutnya. Meskipun tidak lengkap 30 hari. Karena disebutkan di situ syahraini, 2 bulan. Bukan disebutkan 30 hari. Berbeda halnya apabila dia berpuasa dari pertengahan bulan. Maka dia harus menggenapkan bulan berikutnya itu pada hari yang ke-30. Dan apabila dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya itu anjuran atau sunnah-sunnah yang kita dianjurkan dalam keadaan berpuasa atau pada bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah makan sahur, karena sahur ini merupakan pembeda, kata Nabi SAW, antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Dan sahur ini memiliki keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalam sahur ini, makan sahur ini ada keberkahan. Kemudian selain itu, mengakhirkan sahur. Sebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW itu apabila makan sahur, beliau mengundurnya, mengakhirkannya sampai kira-kira sampai kadar 50 ayat, bacaan 50 ayat sampai masuk waktu subuh atau masuk waktu fajar. Kemudian yang ketiga adalah segera berbuka, tidak menunda-nunda buka puasa apabila sudah masuk
waktunya. Lalu yang keempat, berbuka dengan rutab, yaitu kurma yang muda atau kurma yang belum keras. Karena ada namanya tamar, ada namanya rutab. Adapun untuk sahur, itu sunnahnya adalah sahur dengan tamar, yaitu kurma yang sudah matang, yang keras, yang biasa kita makan, biasa dijual-jual. Adapun untuk berbuka, maka yang afdol, yang lebih utama, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, adalah berbuka dengan rutab. Apabila tidak ada, maka boleh dengan tamar atau kurma biasa. Apabila tidak ada, maka berbuka dengan air putih maksudnya. Lalu di antara anjurannya adalah berdoa saat berbuka puasa. Karena saat berbuka puasa adalah waktu mustajab. Ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ijabahnya dengan selebar-lebarnya. Di antara anjuran pada bulan ini adalah dengan memperbanyak sedekah. Dan juga pada bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Apalagi bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya Ramadan itu menjadi bulan Quran. Nabi SAW biasa mengkhatamkan bacaan Qurannya, disimak oleh malaikat Jibril pada bulan ini. Kemudian memberi makan orang yang berbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah salat malam, dan termasuk di sini adalah salat tarawih. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mendirikan bulan Ramadannya, yaitu melaksanakan salat tarawih, kata para ulama, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sangat dianjurkan bagi orang yang memiliki keluasan rezeki adalah melakukan umrah pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Dan umrah pada bulan ini, Nabi SAW mengatakan ta'dilu hajjan ma'i. Pahalanya seperti pahala haji bersamaku. Jadi umrah pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji bersamaku. Meskipun hadis ini turun berkaitan dengan sahabat wanita yang tidak bisa berangkat haji karena terhalangi oleh kendaraannya yang dibawa oleh suaminya, akan tetapi hadis ini umum hukumnya bagi kita semua, bukan khusus bagi wanita tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan i'tikaf, yaitu al-lubthu, berdiam diri di masjid ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan amalan soleh lainnya yang tidak disebutkan di sini, seperti berbakti kepada orang tua, berzikir, kemudian bersabar, kemudian amal-amal soleh lainnya yang apabila kita catat di sini, kita cantumkan di sini, itu tidak akan bisa mencukupi. Lalu setelah itu kita masuk pada hal-hal yang dimakruhkan saat berpuasa. Di antaranya adalah berlebih-lebihan dalam berkumur atau beristinsyak. Jadi saat berwudu, ketika berpuasa, dan ketika istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, itu diajarkan kita oleh Rasulullah SAW untuk wabalik fil istinsyak, untuk bersungguh-sungguh sebenarnya ketika istinsyak. Akan tetapi karena kita berada dalam keadaan puasa, maka kita dimakruhkan untuk melakukan hal tersebut. Apaan ma'adziratan Ustaz? Mengingatkan terkait. Boleh Ustaz? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Sepertinya waktunya sudah habis Ustadz ya. Benar Ustadz? Ustazi? Masih tersisa 5-6 menit lagi Ustaz. Baik, Barakallahu fikum. Masya Allah, Tabarakallah.
Baik. Mungkin saya selesaikan dulu tentang hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Di sini yang pertama, berlebihan dalam berkumur dan beristinsyak. Yang kedua, berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora. Maksudnya apa? Memang Nabi SAW pernah diriwayatkan beliau mencium istrinya saat beliau berpuasa. Tapi beliau menyebutkan wa kana amlakakum liirbihi. Ini diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya dan hajatnya di antara kalian. Jadi kita yang paling paham diri kita, jangan sekali-sekali bermain api, karena bisa jadi itu menyalakan gejolak syahwat di dalam diri seorang suami. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan adalah menelan dahak. Kemudian yang dimakruhkan juga adalah mencicipi makanan tanpa ada suatu. Barakallahu fikum. Itulah sekian atau beberapa hal yang berkaitan dengan fikih puasa. Kemudian yang terakhir, tadi sempat kita bahas tentang i'tikaf. Maka sebagai penutup dari kajian ini, saya tutup dengan i'tikaf. I'tikaf itu secara bahasa artinya al-lubthu, berdiam diri di suatu tempat, maksudnya di masjid, ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan syaratnya adalah yang pertama, muslim, mumayyiz, dan berakal. Jadi tidak diharuskan dia harus baligh. Mumayyiz, meskipun dia belum baligh, dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa mengerti apabila beriktikaf, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus berdiam diri di masjid, dan seterusnya. Maka dia dinyatakan sah itikafnya apabila dia lakukan. Kemudian berniat itikaf, kemudian dilakukan di masjid. Dan hendaknya masjid yang digunakan itikaf itu adalah masjid yang didirikan salat Jumat di dalamnya. Dan sebenarnya itikaf itu dianjurkan di setiap waktu. Akan tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara syaratnya juga adalah tidak dalam keadaan hadas besar, termasuk haid dan nifas. Adapun berapa lama waktunya, maka yang paling benar itu tidak ada batasan sebenarnya untuk itikaf, selama dia berniat meskipun sebentar. Akan tetapi yang paling utama apabila kita lihat contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka apabila beritikaf, mereka beritikaf 1 hari 1 malam. Dan puasa bukan merupakan syarat dari itikaf, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah berjanji bernazar ketika jahiliyah untuk beritikaf pada malam hari di Masjidil Haram. Di malam hari pada Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk menunaikan nazarnya. Itu artinya puasa bukan syarat sah atau tidaknya suatu itikaf. Kemudian itikaf itu kembali lagi dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu Ustadz dan Ustazah semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Maka yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekeliruan itu datang dari diri anak pribadi. Astaghfiru minkum. Aqulu qauli hadza. Lalu kemudian anak kembalikan kepada Ustadz Fahri. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, kita telah menyimak penyampaian materi yang sangat-sangat luar biasa dan sangat bermanfaat insyaallah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya bisa dicatat
atau didengarkan saja. Semoga apa yang beliau sampaikan juga bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Rifkil atas ilmu, waktu, dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi kali ini kami mempersilakan 2 pertanyaan dari ikhwan dan 2 pertanyaan dari akhwat, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal tadi. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Oh, baik. Oh, langsung ya Ustaz ya? Baik. Saya kira lewat moderator tadi. Masya Allah. Keren deh. Pertanyaannya Anda yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa, sebagaimana yang antum sebutkan tadi, bahwasannya salah satu yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk dari yang sampai ke lambung gitu, Ustaz. Beda padat yang bukan aroma ataupun sebagainya. Yang ingin saya bertanya Ustaz, dulu ketika saya kecil, mama itu sering mencicipi makanan ketika waktu puasa Ramadan ya, tapi di lidah gitu Ustaz. Di lidahnya. Habis itu diludahkan. Apakah hal yang sebegitu bisa membatalkan puasa atau tidak Ustaz? Dalam hukum fikihnya. Syukron. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini Ustaz Ana nih. Baik, Ustaz Qasim. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus Ustaz. Jadi, Ana izin mengulangi pertanyaannya. Apa hukumnya seorang wanita yang mencicipi rasa makanan dalam keadaan puasa? Biasanya ibu-ibu ketika beliau masak untuk persiapan buka misalnya. Karena ini saat berpuasa. Maka para ulama menyebutkan terkait dengan mencicipi hal ini, mencicipi makanan itu selama tidak berlebihan dan tidak sampai kepada lambung, dan itu tidak sampai ke lambung biasanya. Karena sangat-sangat sedikit, hanya mencicipi di ujung lidahnya untuk mengetahui rasanya saja. Maka itu termasuk hal yang dibolehkan dan tidak dimakruhkan. Jadi wallahu alam itu dibolehkan dan tidak dimakruhkan. Adapun yang dimakruhkan itu tanpa kebutuhan. Jadi lihat es dicicip, lihat ini dicicip, padahal dia tidak masak gitu misalnya. Wallahu alam Ustaz. Syukron Ustaz ala ijabah. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Kami persilakan. Sepertinya tidak ada Ustaz. Karena ini materinya sebenarnya materi dasar Ustaz. Ini para ustazah nih. Masya Allah. Ahmad Ustaz. Mungkin saya menambahkan satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Awan. Biasanya di
mujtama, di masyarakat, kita biasanya sering melihat bahwa mereka ini Zat, sering meludah gitu Zat. Dan dengan anggapan setahu ana, jadi karena orang tuanya juga orang awam, jadi mereka berludah karena menganggap bahwa menelan ludah itu membatalkan puasa Ustaz. Jadi natub minkum, mungkin ada pencerahan dari Anda Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, wa fiikum barakallah. Wallahu taala alam Ustaz. Menelan ludah itu sebenarnya tidak membatalkan karena dia berasal dari dalam juga. Tetapi apabila sudah keluar, misalnya mohon maaf dia keluarkan ludahnya ke bibirnya misalnya, dan dihisap lagi, nah itu dari yang pernah ana baca itu bisa membatalkan. Meskipun menelan ludah itu tidak membatalkan. Jadi ada yang sampai seperti itu. Sebagai apa? Bentuk kehati-hatian sebenarnya yang dilakukan oleh para ulama. Tapi pada dasarnya menelan ludah itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam Ustaz. Saya juga mau nanya nih, Ustadz Fahri. Pertanyaannya nih Ustadz, sama masih berkaitan dengan dua penanya tadi, masih terkait dengan, kalau saya berkaitan dengan wudhu Ustadz. Kalau ketika wudhu kan kayak masih ada sisa kayak air gitu, kadang kita nggak rasa, kita ketelan atau gimana itu Ustaz. Kadang orang itu meludah terus habis wudhu itu meludah terus biar anggapan air itu nggak masuk. Tapi ada juga yang nggak meludah tapi langsung sholat gitu, nggak rasa waktu sholat, ketelan juga gitu Ustaz. Gimana kira-kira kalau itu Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam Ustaz. Terkait dengan sisa air yang masih ada di mulut kita setelah berwudu atau setelah berkumur biasanya, itu selama tidak banyak, misalnya maksud saya, karena di dalam kaidah yang kita bahas itu sampainya sesuatu ke dalam lambung, dan dari yang Anda pahami bahwasanya sisa air di dalam mulut itu setelah kita buang misalnya saat berkumur itu kadarnya sedikit Ustaz. Kadarnya sangat-sangat sedikit. Bahkan wallahu alam sepertinya itu tidak sampai ke lambung. Karena sangat-sangat sedikit. Pun kalau dia masuk itu lebih banyak air air ludah kita yang masuk. Adapun terkait dengan sering meludah, nah di sini sebenarnya yang harus kita khawatirkan itu mungkin ada orang yang berpikir ludah saja supaya lebih banyak meludah saja supaya lebih ihtiyatan, lebih berhati-hati. Nah sebenarnya di sini bukan hati-hati, tapi masuknya jatuhnya kepada was-was. Dan padahal kita dianjurkan untuk menghindari was-was, ragu-ragu, sedikit-sedikit ragu, karena itu bisa menjadi pintu syaitan yang masuk kepada kita dalam berbagai ibadah lainnya. Jadi ringkasnya Ustadz, itu tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa berdasarkan kaidah apa yang sudah kita sampaikan tadi. Wallahu taala alam. Ustaz, ini ada pertanyaan di Zoom Ustaz, dari Ustadz Bahrain. Baik, Masya Allah. Ahlan Ustaz. Ini yang bertanya
lebih pantas untuk menjawab nih kan Ustaz. Idza wujidal ma batalat tayammum Ustaz. Udah ada air ini Ustaz. Batal tayamumnya. Barakallahu fiikum. Ustaz. Baik. Ya. Masya Allah. Baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik dari Ustadz kita. Mohon nasihat dari Ustadz untuk teman-teman kita yang hanya memaknai puasa, hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi masih banyak penerapan di lapangan, mereka berpuasa, tapi di sisi lain masih berkata kotor, suka menggibah, menggunjing, dan menzalimi dan sebagainya. Barakallahu fikum. Nah, ringkasnya, hal seperti ini itu menguras pahala puasanya. Jadi banyak hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang yang masih melaksanakan dosa-dosa, keburukan-keburukan pada bulan Ramadan, itu dia habis pahala puasanya. Jadi berguguran. Yang dia dapatkan bisa jadi hanya lapar dan haus. Nah, bahkan para ulama itu ketika mereka menyebutkan tentang puasa, sebenarnya yang berpuasa itu bukan hanya perut kita, tapi lisan kita harus berpuasa. Kemudian telinga kita harus berpuasa. Kemudian hati kita juga harus berpuasa. Intinya adalah kita harus mempuasakan juga hati, lisan kita, kemudian anggota tubuh kita yang lainnya juga. Dan termasuk di sini sebenarnya yang sering saya bawa itu berpuasa tapi nggak sholat. Ini muskilah juga. Puasa satu, sholat satu. Bahkan para ulama sangat-sangat memberikan peringatan dalam hal ini. Nah, baik, mungkin seperti itu Ustadz. Ana mau bawakan hadisnya, ayatnya, khawatir nanti terlalu panjang. Intinya adalah apabila dia masih melaksanakan hal-hal yang disebutkan tadi, belum berpuasa lisannya terutama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kebutuhan. Allah nggak butuh kepada puasanya sebenarnya. Jadi sia-sia secara pahala, tapi secara fikih sah. Apa maksudnya? Dia tidak qadha. Sah. Jadi orang-orang seperti ini masih harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dikejar dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa di sini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sepertinya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah dengar ada yang bilang kalau tidak boleh mengingatkan teman yang makan lupa saat puasa dan katanya bahwa itu adalah rezekinya. Bagaimana itu Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Baik, memang apabila seorang itu makan saat dia berpuasa karena lupa, itu memang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi melihat orang yang makan saat berpuasa dan kita tahu dia berpuasa dan tidak memiliki uzur, maka Nabi SAW menyebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka menjadi kewajiban kita adalah mengingatkan orang tersebut. Jadi tidak dibiarkan dia makan. Kenapa? Karena itu menyelisihi puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, terkait hal ini mungkin ada masukan dari Ustadz lain, terutama Ustadz Bahrain, Ustazi, tentang pertanyaan ini. Karena ini jarang ya Anda dapat pertanyaan, dilarang mengingatkan teman kalau dia makan saat lupa ketika berpuasa. Wallahu a'lam. Ustaz.
Baik, saya tiga. Kayaknya pertanyaannya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Nah, dengan berakhirnya jawaban dari Ustaz tadi, maka mungkin berakhir pula acara kajian kita pada malam kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kami. Barakallahu fikum. Dan kepada teman-teman sekalian, kami juga ucapkan jazakumullahu khairan karena telah menyisipkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan kajian. Dan kami sebagai moderator meminta maaf semisal ada banyak sekali kekurangan dari kami dari segi penyampaian dan sebagainya, dan itu khilaf dari diri kami sendiri. Baik. Dengan ini mungkin kita akhiri kajian kita pada malam kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz Fahri dan Ustaz Rifki, terima kasih banyak atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, syukran Pak Ustadz, para ustazah semuanya, Masya Allah. Karena merasa terhormat ini bisa amanah yang luar biasa ini. Masya Allah. Insya Allah kita juga ada live kajiannya Ustaz.